We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. 希望与爱从未离开，阳光终将会驱散阴霾。别怕孤单，家一直在。 Gunakan APD untuk diri kita sendiri atau latek, masker, kacamata. Kita anggap semua cairan dari tubuh korban yang kita tangani itu menularkan penyakit. Bayangkan kalau kita lagi nangani ternyata korbannya adalah HIV dan tangan kita terluka, terus asal jak saja, darahnya ke luka kita, korbannya selamat, kita HIV. Nanti vonisnya 5 tahun dari tertular. Siap-siap. Usul. Jangan sampai nanti kita seperti itu nggih, kita nolong tapi malah kepentung. Izin, hari ini kita mengenalkan materi tentang bagaimana seharusnya kalau kita lihat korban atau orang yang diduga, yang panjenengan yakini adalah korban apapun itu. Yang paling pertama adalah 3A. Aman untuk diri kita sendiri, aman untuk korban, aman untuk lingkungan atau tim. Sekarang ada korban, misalnya jenengan lihat korban longsor di ereng-erengan nggih, bukit, terus tahu-tahu dengan semangatnya jenengan masuk saja ke lokasi jas, ternyata longsor susulan, melu jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, aman untuk korban kalau korban masih di tempat celakaan yang tengah jalan, dor sang semangatnya didulungin nang tengah jalannya, baru tabrak truk maning sekarang. Pinggirkan dulu. Kalau di pantai berarti dipinggirkan dulu biar tidak kena deburan ombak. Kalau di lokasi bahaya, pinggirkan dulu baru kita tolong. Minggirkannya juga nggak sembarangan, mana tahu dia lagi terkena patah tulang. Karena tujuan pertolongan itu ada 3. 1, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, mengurangi resiko cacat permanen pada korban. Yang ketiga, memberikan rasa aman. Panjenengan datang itu satu harus profesional. Yang pertama, profesional itu cara bicaranya tegas, uniformnya tegas. Kalau nanti ada tim yang berangkat, yang jadi leader itu yang ngomongnya jelas, tidak gagap. Aja nganti kok ditugas, nah leadernya ngomongnya gagap, tak ini personil ini mas. Yang kayaknya enggak bang. Jenenge sama bae ngomong angkat itu balik 5. Takone sing loro di iklalen jare balik mana. Dan itu yang profesional nggih. Terus harus jujur. Dibiasakan kalau ngasih informasi itu jujur. Kowe nang kana arep kono kowe, jom banjir wis sedodo. Dada mentok. Sedengkul yakin asli dengkul. Terendam, sing arane terendam ki gombal, dolanan ember, banyune ngelep ki terendam. Kalau rumah itu masih sekitar 20 itu tergenang. Bahasanya bukan terendam. Terendam ki nek wis
lawange ora katon. Kowe terendam. Terus ngomong tanah longsor jebule cuman semeter guguran tanah. Harus jujur, menyatakan sejujur-jujurnya. Jangan dibesar-besarkan kalau memang sing kena pira, aduh kayaknya ta mau 7 RT kayaknya. Itu kira-kira. Ya, jadi tidak dengan data yang valid. Terus harus matang emosi. Korbannya wong sing jenengan paling sengit. Oh pura-puranya kayak gini. Aku bae pura-pura lu. Padahal kelihatan nang ngono. Pura-pura. Pura-pura yakin sumpah demi Allah ora perlu. Hati-hati. Terus ngonek lagi nolong korban sengaja di keras-keras nang goleng gawa tekuk-tekuk nae. Ora pas blesek-blesekna. Aja kayak gue ora. Ora iso. Matang emosi. Senajan memang ora seneng ya wis ayo. Tolong karena itu memang tanggung jawab panjenengan. Bukan dari air dari seduluran. Ya, aja kayak gue ya. Nggak usah nawang banjir, rumah banjir lah. Ah, rumah gue iki. Aja, perahu ini dilewat nak. Anu perahu ini melu kendang banyu, nyurang dah. Oke, bae alasannya. Perahu ini matang emosi, tetap harus ditolong. Kalau memang diketok pintunya, tetap harus diketok pintunya. Ketok pintunya untuk keluar evakuasi. Aja wis lagi banjir, wis lagi munggo. Corno bae lah omahku iki lho. Padahal rumah itu punya bayi misalnya, kasihan atau lansia. Seperti itu. Jadi harus matang emosi. Yang selanjutnya yang paling kita perlukan adalah dokumentasi kegiatan. Pada saat jenengan menemukan korban, jangan gegabah diapa-apakan dulu. Takutnya korban itu adalah korban pembunuhan. Kalau jenengan lakukan evakuasi, maka jenengan akan merusak TKP. Di situ yang ada sidik jari lah atau apa dan segala macam yang berkaitan dengan TKP atau pendukung bukti kejahatan rusak karena jenengan lakukan evakuasi. Nanti jenengan dimintai pertanggungjawaban dan segala macamnya malah bingung. Oke, jadi yang paling penting adalah hal-hal tersebut harus dipahami. Mohon izin yang muda saja, yang kecil dulu, Mas. Ini Mas. Ya, Mas. Cuma. Lagi udut. Dengar lagi udut. Udut juga. Sini lagi udut. Ah ya. Udut diterus nah. Menggeleleng. Menggeleleng saja. Menggeleleng. Izin untuk belajar bersama. Kalau jenengan lihat korban, dilihat dulu kasusnya. Kalau memang dia hanyut, sudah jelas mati, jenengan kalau memang takut itu sudah lewat di wilayah panjenengan, cuman pengen menolong ya diikat, disandarkan ikatannya di pinggir. Jangan diapa-apakan sebelum polisi datang. Biarkan saja. Pak Kendang Maning, itu orang sudah meninggal, Pak. Biarkan. Kalau memang jenengan takut ya itu situ. Kalau memang jenengan punya kemanusiaan yang tinggi dan memang seharusnya itu ikat, pinggirkan. Talinya yang kenceng. Pakai tali kenceng itu ke kendang. Ya sudah, nanti kalau kendang nanti biar wilayah sana nanti yang mengambil alih atau kita pantau di situ sampai polisi datang. Nanti polisi datang baru ada perintah enggak untuk evakuasi. Ada, baru kita evakuasi. Nanti Inafis datang. Kalau Anda pinggirkan, pertanyaan pertama pada Inafis, dari Inafis adalah siapa yang ngangkat, yang ngongkon siapa, yang merintah siapa, yang mau kronologisnya kepriwe. Yang pertama, yang penting ya. Kalau korban itu tenggelam di air dan Anda melihatnya ataupun sebagai penolong datang yang pertama, waktunya harus kurang dari 4 menit. Parang kritis, Pangandaran. Terus ada beberapa kali di lokasi saya sudah ikut pernah melakukan pertolongan yang pertama terkait orang tenggelam. Yang paling pertama pada saat jenengan menemukan korban harus seperti itu dulu. Jenengan wajib punya pendamping ataupun punya dokumentasi yang untuk saksi. Contoh, ki wong ora apa-apa. Keluargane nelpon nggih mau ora apa-apa. Bikin jenengan ngemek mati. Terus keluarganya ngomong, "Wong lagi ngono berapa apa?"
Kalau demeku mati ya. Wes. Padahal mereka jedok loh ya. Tapi video itu kan sudah membuktikan bahwa matinya itu pada saat Anda pegang. Terus arep kepriwe janjang kalapa. Palingnya iki ya ono nyung mboten napa-napa Bu mbekenya kelthok guys. Kita bajunya sar. Orang tidak akan bilang kita megang biasa, bahwa kita sudah melakukan penanganan dan tindakan. Makanya dibiarkan dulu. Kalau korban itu 4 menit korban tenggelam. 4 menit, 6 menit, 10 menit. Kalau di ilmu kesehatan 10 menit sudah rusak jaringan otak. Jadi 3W Maria ya dijak ngomong. Nah, alur itulah, ya. Jadi seperti itu. Yang cara singkat, terus nanti kalau ada korban di tengah jalan tabrakan dan masih sadar, dipinggirkan, diamankan areanya, baru ditolong. Tapi sekali lagi tetap juga nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana ngeceknya. Ya, kalau lihat korban pertama ini pastikan 3. Jangan didatangi dulu, tapi dipelajari dulu. Jangan sampai nanti jenengan jebule wong gemblung lagi turu osok ngomong pakan tangi langsung bak bae wah. Lagi ngapa sebenarnya? Wong gemblung lagi. Jenengan boleh cek di YouTube, banyak itu kejadian. Orang kayak tidur tenggelam di sungai, ternyata wong edan lagi adus. Irang. Yang pertama, dalam kegiatan jenengan harus punya surat tugas atau perintah tugas. Itu paling penting. Terus berita acara kejadian harus valid. Tugasnya oleh perintah dari WA di grup WA FRB Pajrukan. Izin perintah ada korban tenggelam sekian, informasi sekian. Informasi awal korban sampai saat ini belum ditemukan. Izin perintah. Ketuanya silakan 2 orang melaksanakan. Berangkat. Ditiliki. Oh iya kayak tenggelam bener. Minta bantuan yang pertama. Kalau kita ada korbannya misalnya lang tengah kali, jaluk bantuan sing duwe perahu. Siapa yang punya perahu? BB, BD punya perahu, Basarnas punya perahu. Nanti bisa dikolingkan. Namanya SPGDT. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu kalau di dalam bencana. Minta bantuan. Nah, lapor polisi. Lapor mana semuanya dilapori. Itu masih hidup tuh. Nah. Jangan kedip-kedip. Ya, itu yang pertama. Berita acara kejadian juga harus jelas. Jangan simpang siur. Terus jadi operator sing jadi sarcot ya kudu bener. Sariem aja ditulis sartem. Korbannya sartem oh, jebule sartem nang malah lagi udut. Darane wis ninggal. Kan berbahaya itu enggak boleh. Jadi harus urut-urutan jelas. Surat tugas ada BAK-nya, terus cek. Terus perlengkapannya juga dipakai menyesuaikan. Dulu saya pernah di salah satu wilayah longsor itu banjirnya lumpur. Timnya gagah banget, satu tim datang pakai pelampung. Bukan arep berenang nang lumpur nganggo pelampung yang ngono. Jadi harus menyesuaikan, itu berarti tidak asesmen pertamanya. Harus ada kaji awal, informasi awal, BAK-nya harus jelas. Jadi datangnya tidak genawis lagi banjir kok nggak senso. Harus jelas ya, BAK-nya, beritanya, perlengkapannya harus benar. Terus yang tentang penanggulangan bencana yang panjenengan dikirimkan keluar daerah, minimal jenengan harus 1-2 hari logistiknya tekan. Logistiknya sangu. Aja teko-teko mari ngono dapur umum di dapur umum. Bebas jurukan mari ngono teko dapur umum tok. Minimal perwira lah. Sangun dhisik logistiknya engko sedina rong dina. Karo salah satu orang disuruh ngene golek dapur umum sebelum dia. Kan rada ora katon kepriwe temen. Oh sebelah kanan. Oh posko kesehatannya sebelah kanan. Oh. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk menyingkat waktu. Setelah dirasa aman untuk diri kita, dirasa aman untuk lingkungannya atau tim kita, dirasa aman untuk sekitar dan segala macam juga untuk korban, maka kita dokumentasikan, siap untuk ada tim dokumentasi. Yang kedua adalah tanya orang sekitar kalau ada yang di situ untuk saksi. Pak, Bu, Nyong,
Dimin saka FPRB Pajrukan nggih arep melu bantu pertolongan oli, ya monggo Pak. Wis. Kalau dengan korban nantinya kita akan jelaskan bagaimana perizinan dengan korban. Ya, selanjutnya setelah dapat perizinan baru kita melakukan pertolongan. Kalau dengan korban, perizinannya kalau korban masih sedikit sadar, maka kita sampaikan informasinya melalui pendengarannya Bapak atau Ibu. Kalau panjenengan masih bisa mendengar saya, tolong gerakan salah satu jari tangan Anda. Jempol gerak. Oh iya berarti. Izin saya Dimin dari FPRB Pajrukan, Bapak. Mau ikut nolong panjenengan nggih? Silakan kalau itu gerakan. Gerak. Oh berarti oli. Baru gerak. Jenengan orang izin oh jajak-jajak baik. Keluargane nuntut sampah. Terus lagi 531 KUHP diperhatikan. Barang siapa yang tidak melakukan pertolongan padahal pertolongan itu dapat dilakukan dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain, maka kurungannya 3 bulan. Kayak sing kematangan emosine ora stabil iki. Yen dilawan waduh tangan. Wong seng itu. 3 bulan, Pak. Dan apabila yang ditolong mati, berlapis 7. Sekitar 4 tahun lah. Cepet lah kayaknya lah. Terus pasal asusila, ke jenengan lukane nang kene ya. Ki nganggo rok ke, terus disingkap. Gua cuma ndeleng luka. Orang ngawur ya. Kalau lukanya di sini cukup disobek pakai gunting. Buka di sini saja. Ora perlu disingkap roke. Ora perlu diplorotna celanane. Lukai atau baju yang di area situ, tangan akhirnya bolongi bae kene. Ora dudari. Gue menang wong ayu terus rebutan golek gue nolong. Ora perlu. Mau sing mama kok bae kok banget iki. Itu berarti emosine orang mateng. Oke ya, kita lanjutkan. Untuk ngecek orang yang pertama, kalau kita anggap ini sudah kita aman semua lah ya. Kita mau cek korban nih. Ini sudah kita amankan semua areanya, kita amankan dulu ya. Untuk dari korban juga aman. Yang pertama adalah dicoba disadarkan dengan tepukan. Mas, Mbak, dia juga kudu mateng emosine. Nek misalnya maring pipi aja banter-banter. Cukup digoyang aja bayar, kenapa digoyang pak. Ya, atau dengan rasa dicubit. Biasanya kalau tim SAR pakainya ini. Jenengan lihat ekspresinya masnya. Kernyit. Kalau dia merem, dia ada kernyitan kerut sini, dia kernyit. Itu berarti masih sadar. Ya berarti masih bisa mendengar apa yang kita omong, tapi dia tidak bisa bergerak atau menggerakkan tubuh karena lemas atau segala macam. Oke, selanjutnya kalau itu sudah tidak ada, didendang orang, jiwit orang, tendang orang, guling orang, apa-apa, kita cek nadi. Kalau orang pingsan terus ana wong sing nang jalan terus kayak gini, lombo. Karena kalau orang pingsan nadinya di nadi venanya itu lemah, di nadi karotisnya yang jelas. Maka orang kalau pingsan ngeceknya di sini pakai 2 jari, jakun sebelahnya diceknya sini. Kalau ini yang dilakukan berarti memang teman-teman itu sudah pernah mempelajari medis dasar. Apa medis dasar? Adalah ilmu medis yang sudah dan boleh dipelajari oleh orang awam. Ya, setelah dicek nadinya nggak ada. Kalau nadinya nggak ada, otomatis nafasnya nggak ada. Kalau nadinya ada, nafasnya kemungkinan nggak ada bisa. Tapi kalau nggak ada nafas, terus dibilang nggak ada nadi, lombo. Karena nggak ada nafas, pasti masih kemungkinan nadinya ada. Jadi nek orang bukannya laka nadinya selaka lombo. Itu berarti bukan MFR atau medis dasar. Kita cek nadi, nadinya tidak ada. Maka kita mau cek untuk pernapasannya dipastikan. Ya, terus heltil chin lift. Jenengan jangan merubah bentuk apapun. Rosang geser-geser nasikil. Nanti kalau darurat baru kita geser ke tempat aman. Yang tadi di tengah jalan dan segala macam, nggih.
Kita mau cek, kita cek lehernya dulu. Bagian belakang ada rasa tangi mananya pingsan. Kita cek belakangnya ada perubahan bentuk atau tidak. Kalau tidak ada perubahan bentuk, dia pakai topi. Kalau memang menghalang untuk pergerakan kita, kita cek. Kita cek tidak ada, maka topinya bisa kita lepas misalnya. Aja ngadek mas. Oh jangan pingsan. Udah lemas saja. Oke, setelah itu kita pakai sistem tekan dahi angka dagu atau heltil, jenglit, tarik. Terus buka mulutnya. LDR, lihat, dengar, dan rasakan. Yang dilihat pertama adalah rongga mulut dan rongga hidung. Ada sumbatan atau tidak. Ya. Ini untuk korban yang tenggelam ataupun yang baru kena serangan jantung ataupun tabrakan terus kaget getak. Nek wis jadi mayit ora usah digegek nah. Undang polisi karo ambulan. Urusan mesti di mayit kendong. Apa? Oke, kita bicara untuk orang yang masih punya kesempatan hidup. Ya. Kita buka, kita lihat isian lontongnya orang cangkem. Ana tempenya orang, ana bekas kacang, kulit, tahu apa orang. Ya, atau kalau lidahnya masuk ke dalam dudut pelan-pelan. Ada didudut brol. Itu nanti kalau rasakan itu ada bunyi klek. Itu baru dia lempeng lagi. Karena kalau orang pas jantung atau kesedak, lidahnya akan nekuk ke dalam. Nekuknya orang aja, tapi dia akan melipat ke sini. Luntung. Nutupi jalur pernapasan. Atas ya. Ya. Jadi tekukan ininya nekuk terus yang lipat ke dalam. Itu yang perlu ditarik. Atau di rongga hidungnya kalau ada lumpurnya atau airnya pencet keluar. Keluarkan. Kompresor. Setelah itu baru kasih pernapasan. Nah ini. Wah sing wong ayu jar rebutan. Pakainya alat namanya MRM, masker resusitasi manual. Aja nganggo mouth to mouth atau mouth to nose. Cangkem hidung atau cangkem ke cangkem nggak boleh. Nggak boleh, nanti takutnya bukan apa-apa karena nanti dia ternyata TBC. Oh, apa corona ya. Ora jadi. Apa HIV atau segala macam ini itu punya penyakit ya. Jadi pakai MRM. Tekankan di mulut terus tiup 2 kali. Bes. Ora nana apa-apa. Wes, nanti kita coba dekatkan telinga kita ke korban. Ke bagian rongga, mulut sama hidungnya sudah. Kita cek. Sambil memperhatikan diafragma, rongga perut dan rongga dada. Nek korbane lanang delenge sing bener. Sing dideleng jalure. Kalau tidak ada, kalau korbannya perempuan dan reskinya hanya laki-laki adanya. Aja menteleng nang kono suwe, kita punya tugas untuk menghidupkan. Ora perlu mentelengi nang kono. Ora jelas mas morane Pak, ora perlu. Sedang TikTok bisa kok orang menteleng ngapa? Itu kenapa gunanya ada rescue from? Salah satunya kalau korbannya ada. Tapi kalau terpaksa tidak ada, maka pasal asusila itu di belakang kita. Bayangi, hati-hati. Salah mau dituntut. Tidak ada juga pergerakan diafragma, rongga dada dan rongga perut. Sudah kita lihat, kita rasakan lagi nggak ada. Terus pakai cermin. Kalau cermin didekatkan hidung, yang dihasilkan uap atau embun. Berarti nek orang nana ya orang nana. Ambekane orang nana dine. Kita mau pacu jantungnya biar ada. Maka yang kita lakukan adalah RJP, resusitasi jantung paru atau bahasa Inggrisnya CPR, cardiopulmonary resusitasi. Kita di pertemuan 2 tulang rusuk, titik, tambahkan 2, tangan kita masuk. Ini persis bagian ini, tengah masuk. Terus ini ditarik. Kenapa? Nah ini. Jangan gini. Ya, aja. Ono tangane sing pegel Pak, ora ana ceritane. Ora olih, tetep kayak gini. Tekan ke atas. Tekan ke atas seperti ini. Posisi bahu lurus. Hentakan ke bawah. Hitungannya 30. Berirama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1. Jangan ke 11. Oh kira nanjok 23 jangan ngomong ngulangi maneh. Makanya hitungannya 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Berhenti, terus dibuka maning, sosor maning. 2 kali. Ndamune iki aja sing tapi langsung hop sampai ininya melebung. Ndamune. Terus nek bisa rescue itu bersihan, sikatan. Melas korbannya, sadar itu bukan karena itu, tapi karena bau mulut. Ya. Tiup 2 kali. Setelah tiup 2 kali, biarkan sampai 15 detik, kita perhatikan 10 sampai 15 untuk perkembangannya. Uranana, lakukan lagi. Sampai kapan, Pak? Sampai panjenengan lelah. Sampai korbannya sadar, sampai bantuan tiba. Makanya tim kalau datang untuk nolong harus ada minimal 5. 1, dokumentasi. 1 untuk yang melaporkan, minta bantuan dan meminta izin. Yang 3 untuk evakuasi. Ya, setelah dilakukan itu tiupan 2 kali kok sadar. Oke, maka yang dilakukan adalah tempelkan di pipi sebelah sini, kakinya ini ditekuk seperti ini, miringkan. Namanya posisi recovery atau pemulihan. PW, biar dia menggerogak terus. Ya, nah sekarang lanjut. Setelah itu kita dengan cara evakuasi. Untuk orang yang betul-betul lemas, ada dengan mana nggak? Mundur, benar. Orang yang betul-betul lemas, yang tidak bisa atau pingsan total, sudah sadar, kita sendirian. Kita lakukan gitu terus sendirian. Yang perlu dilakukan adalah posisikan seperti ini. Ini 1 lawan 1. Tangannya lurus, masuk ke pundak, gapit kepalanya. Lemas, Mas. Dan korban. Yes, gapit. Naikkan, maju. Ini lututnya dari sini ganti sini, ini maju. Biarkan. Mas Gulen. Sudah, tangannya masuk. Nggak boleh gini. Tangannya masuk gini. Terus baru berdiri. Set. Lemas, Mas. Lemas, gelek maning nyung wen. Berapa dapat makna? Baru syarat. Ya. Sekali lagi, jangan orang kuat Pak megang dengan awak tadi. Enggak jadi. Leleng lagi, Mas. Ya. Untuk yang sudah setengah sadar tapi masih koordinasi tapi masih lemes, David, catatan evakuasi tadi adalah tidak patah tulang. Nanti kita akan kembali lagi setelah ini untuk cek dari atas sampai kaki. Itu untuk akhir. Pegang tangannya 2, tarik, gapit kanan, gapit kiri, masuk, angkat. Ya, sudah seperti ini. Masukkan. Ini buka kakinya, masuk ke dalam, nggak boleh parno. Ya, masukkan. Nah, bisa digawa Melayu. Tapi kalau perempuan usahakan pakai tandu saja. Oke, kita sekarang kembali ke cek. Kalau misalnya, ya, itu sudah sadar semua. Korban kita temukan masih sadar. Domongi Mas, sing lara sebelah ndi? Atau yang tadi perizinannya sudah bergerak tangannya, bisa mengikuti instruksi kita. Maka yang paling penting, yang pertama adalah kalau dia tidaknya yang sakit mana tidak bisa menjawab, dari kepala posisinya seperti ini. Cek, minta izin untuk ngecek boleh. Dari kepala diremet. Nek ayu ya wis diterusna bae. Iya. Ora usah mandek nang kono bae. Ke bawah. Bagian leher, belakang, terus pundak.
Kalau perempuan nggak ke sini. Tapi kalau laki-laki ke sini. Setelah dari belikat dicek ke sini rusuk. Baru ke belakang. Aja ngono. Baru ke pinggul. Nah, Baru ke depan terus tangan. Nanti harus ada yang mencoba. Setelah tangan terus tangan dicek semua. Terus kembali kaki posisi seperti ini. Sudah aman semua sampai sini sudah aman. Kita coba punggung kayak tadi lagi posisinya. Cek belikatnya. Bapak kalau perempuan cari rescue yang perempuan. Kalau di bagian dadanya cukup dirusuknya yang bawah. Urusan yang bagian gue dikunyel-kunyel rusak. Nah, cek sudah aman baru kita bisa lakukan apa? Evakuasi yang seperti tadi. Nah, tambahan. izin kita buka sesi tanya 5 menit.